Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duta Wahid Asnah, NIM 16. Nama saya Muhammad Hafiz Safiyuddin Wijaya, NIM 24 20 40 10 00 14. Jadi kami ingin menjelaskan tentang tugas tentang ragam-ragam ketun. Jadi kami ngambil contohnya dari surat keputusan Bupati Gunung Mas terkait IMB. Kami menggunakan ragam ketun yang memberikan keuntungan dan memberikan beban. Jadi di sini di IMB-nya ada keputusan memberi keuntungan. Seperti kayak pemohon saudara Vetsia MSI secara resmi diberikan izin hak untuk mendirikan bangunan semi permanen di lokasi tersebut yang ada di sini gitu. Dan di surat keputusan ini juga terdapat pemberian beban mengenai tentang membayar uang sebesar 1.225.000 gitu. Jadi di sini kita ngambil ragam ketun tentang keuntungan dan memberikan beban. Memberikan keuntungan bagi saudara Vetsia yaitu ia dapat membuat bangunan. Dia mendapatkan izin dari Bupati Gunung Mas dan dapat beban yaitu membayar uang sebesar 1 juta lebih seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Mas Hafid Khairon. Oke, silakan Mas Hafid. Nah, jadi begini teman-teman, setelah penjelasan yang dilakukan oleh Mas Duta tadi, saya di sini akan menjelaskan tentang indikasi keputusan yang terdapat pada surat keputusan IMB, yaitu izin mendirikan bangunan ya. Di sini kita mengambil contoh yaitu surat keputusan Bupati Gunung Mas nomor 503/001.61/DPMPTSP/X/2017 yang diterbitkan pada 12 Oktober tahun 2017, teman-teman. Nah, surat ini diterbitkan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu ya, yang disingkat yaitu DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas, yang memiliki atribusi wewenang. Diantaranya pejabat tersebut bertindak atas nama Bupati Gunung Mas yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang atau delegasi mandat yang menerbitkan IMB. Nah, jadi dalam surat tersebut terdapat subjek penerima dan subjek perihal. Nah, perihal yang di sini yang dimaksud adalah perihal izin mendirikan bangunan IMB yang diajukan oleh saudara Vetsia MSI. Nah, penerima keputusan ini bersifat secara individual, yaitu yang ditujukan langsung kepada saudara Vetsia MSI. Dan isi permohonan tersebut memiliki dasar, yaitu keputusan ini diterbitkan sebagai tanggapan atas surat permohonan yang diajukan oleh saudara Vetsia MSI pada tanggal 9 Oktober tahun 2017, kawan-kawan. Nah, dari surat-surat tersebut kita juga meneliti tentang dasar hukum yang menguatkan tentang putusan IMB tersebut, yaitu ya teman-teman, yaitu keputusan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yuridis formal yang menjadi landasan kewenangan untuk mengeluarkan beberapa diantaranya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembuatan Kabupaten Gunung Mas. Terus yang kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang pedoman dan pemberian IMB. Nah, lalu kita juga meneliti tentang Perda Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2004 yang berisikan retribusi IMB, dan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang bangunan dan IMB. Nah, berbagai peraturan bupati tersebut mengatur tentang pelimpahan kewenangan dan garis sempadan bangunan, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bukti atau contoh surat IMB ini juga didasari dengan dasar hukum yang kuat, teman-teman. Nah, sekian. Untuk selanjutnya
saya pasrahkan kepada teman saya yaitu Saudara Firman. Terima kasih. Isi penetapan menetapkan. Ini adalah isi inti dari KTUN yang bersifat konkret dan menimbulkan hak serta kewajiban. A. Pembagian izin. Memberikan izin untuk mendirikan bangunan semi permanen. Fungsi bangunan ditetapkan sebagai campuran. Lokasi terletak di Jalan Ledjen Suprapto, Kelurahan Tampang, Tumpang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Luas bangunan akan didirikan di atas tanah seluas 1050 meter persegi dengan total luas bangunan yang diizinkan adalah 723,34 meter persegi. Spesifikasi teknis menetapkan bahan bangunan utama, pondasi, besi cor, lantai, keramik, dinding batako, atap, seng, metal. B. Kewajiban dan ketentuan. Retribusi yang bersangkutan DRA Vetsia diwajibkan untuk membayar retribusi membangun atau uang ROI sebesar 1.225.000. Larangan dilarang menambah, merubah atau merombak bangunan selain yang telah diizinkan, serta dilarang merubah penggunaan bangunannya. Batas waktu pembangunan harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal keputusan ini dikeluarkan. Sanksi atau klausul pencabutan. Keputusan ini akan dicabut jika salah satu syarat tidak terpenuhi. 5. Lampiran detail teknis. Keputusan ini disertai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan berisi peta kasar situasi bangunan. Batas-batas lahan menjelaskan batas-batas tanah di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Contoh, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Suprapto. Jarak sempadan menetapkan jarak bangunan dari batas-batas lahan, contoh 17 meter dari Jalan Suprapto. Dena kasar, gambar dena sederhana yang menunjukkan tata ruang, lobby meeting room. Ringkasan sifat KTUN. Dokumen ini adalah KTUN karena memenuhi sifat-sifat utamanya, konkret, izinnya jelas untuk mendirikan bangunan spesifik di lokasi tertentu. Individual ditunjukkan hanya kepada DRA Vetsia MSI, bukan untuk umum. Final, menimbulkan akibat hukum langsung, yaitu memberikan hak membangun dan kewajiban membayar retribusi mematuhi batas waktu.